Hari ini kita kedatangan tiga tamu spesial nih. Ada Loisa, Akmal, sama Patricia juga. Saya dulu dong ke kamera. Hai. Kabar baik ya pastinya kita. Nah, kami undang kalian di sini untuk kita bahas bareng-bareng soal kekerabatan yang ada di Minangkabau. Banyak orang taunya di Minangkabau tuh pakai sistem kekerabatan matrilineal. Tapi banyak juga yang bilang pakai sistem patrilineal. Jadi yang benar tuh yang mana sih? Iya, aku pribadi penasaran banget karena kebanyakan budaya di Indonesia tuh patrilineal, garis keturunannya lewat ayah. Nah, kalau di Minang beda. Ayo kita tanya aja langsung ke narasumber kita. Oke, kami dua host udah nyiapin beberapa pertanyaan nih buat kalian bertiga. Pertanyaan pertama adalah, menurut kalian bertiga, di Minangkabau tuh pakai sistem kekerabatan apa? Matrilineal atau patrilineal? Kalau aku sih jelas ya, matrilineal. Jadi kan keturunannya itu ikut dari ibu bukan dari ayah. Itu sudah ada sejak lama untuk adat Minang. Benar, terus soal warisan juga gitu, kayak rumah gadang atau tanah ulayat, biasanya diwariskan ke perempuan. Jadi perbedaan antara patrilineal laki-laki itu jauh banget. Tapi yang bikin menarik, walaupun matrilineal, laki-laki juga punya peran penting, seperti penghulu, pemimpin adat, atau yang disebut mamak buat keponakannya. Jadi nggak sepenuhnya perempuan doang yang jadi dominan. Oke, jadi meskipun garis keturunannya lewat ibu, peran laki-laki tetap penting ya. Ini nih yang bikin Minang menarik, walaupun mereka pakai sistem kekerabatan matrilineal, tapi mereka nggak ngerendahin laki-laki. Laki-laki itu tetap punya power yang full gitu. Oke, aku mau nanya lagi, gimana sih peran perempuan di Minang soal selain warisan? Perempuan di Minang itu ibaratnya jadi penjaga rumah. Mereka punya rumah gadang dan biasanya bertugas menjaga harta pusakanya. Jadi kedudukan mereka itu tinggi banget. Sedangkan laki-laki Minang, contohnya aku, seringnya merantau. Dari dulu tuh udah ada tradisi merantau. Anak laki-laki pergi cari rezeki ke desa lain, lalu membawa hasil untuk orang di kampung. Jadi laki-laki itu kayak punya peran buat memperluas jaringan ekonomi keluarga. Betul, terus ada kata istilah mamak. Jadi, seorang laki-laki punya tanggung jawab bukan cuma ke anaknya, tapi juga ke keponakan dari pihak adik perempuannya. Itu unik banget loh. Jadi tanggung jawabnya kayak double gitu ya, ke anak sendiri iya, ke keponakan juga iya. Kalau jadi orang Minang sih ribet banget ya. Iya, aku juga ngebayanginnya agak berat juga ya buat laki-laki di Minang. Kayak contohnya Akmal harus ngurus dua sisi gitu. Makanya kami merantau itu penting, karena dengan merantau kami bisa mendapatkan ilmu, pengalaman, dan rezeki, terus dibagi buat keluarga di kampung. Kalau perempuan di kampung itu biasanya tuh lebih stay ngurus rumah sama harta pusaka tadi. Jadi peran mereka tuh lebih ke internal sedangkan laki-laki lebih ke eksternal. Jadi balance gitu nggak sih? Gak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, tapi saling melengkapi kok. Nah, coba kita bandingin sama budaya lain, misalnya Batak. Kalau di Batak kan pakai sistem patrilineal, semuanya turun dari bapak. Contohnya aku sendiri nih, aku nurunin marga bapakku, yaitu Purba. Kalau di Jawa agak beda lagi. Kami lebih ke bilateral, jadi punya dua sisi. Dan tapi tetap lebih domain, ayah punya posisi lebih dominan. Jadi kalau dibandingin, Minang ini unik banget, karena perempuan punya posisi tinggi secara sosial, tapi laki-laki juga nggak ditinggalin. Cuma ya ada tantangannya, misalnya kalau laki-laki merantau kadang ada yang nggak balik-balik. Jadi beban lebih berat di perempuan. Atau ada konflik soal warisan. Oh iya, soal warisan, aku juga pernah dengar nih perdebatannya. Katanya kadang laki-laki ngerasa kurang adil karena nggak ada dapat bagian pusaka yang lebih tinggi. Benar, tapi kan mereka biasanya mempunyai harta pusaka rendah, dapat didapatkan dari hasil kerja, dan itu bisa diwariskan ke anak, jadi tetap ada pembagiannya. Oke, jadi ini bukan soal lebih adil atau enggak ya, tapi emang udah dibagi aja perannya. Oke guys, kayaknya obrolan kita udah lumayan panjang ya. Mulai dari warisan, suku, sampai rantau. Banyak banget deh insight baru. Iya, aku yang bukan orang Minang aja jadi lebih ngerti. Ternyata budaya Minang itu bukan soal makanan aja ya. Ternyata kekerabatannya, sistem kekeluargaannya keren banget.
Iya dong. Jadi kalau teman Minang jangan heran kalau tiba-tiba ngomong, aku ikut suku ibu bukan bapak. Itu biasa banget di kita. Atau kalau ada cowok Minang bilang mau merantau, itu juga tradisi bro, bukan kabur dari rumah. Oke, biar suasananya makin cair, aku udah buat games nih teman-teman. Jadi, kita tuh bakal tunjuk orang yang aku udah kasih pertanyaannya. Jadi misalnya, pertanyaannya tuh pakai kata kunci siapa paling suka gitu ya. Oke, kita nanti saling tunjuk. Oke, pertanyaan pertama. Di antara kita bersatu, 2, 3, 4, 5, siapa sih yang paling suka gosip? 1, 2, 3. Yeay. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa yang paling sering tahu tentang update di TikTok? 1, 2, 3. Oke, beda-beda nih. Dan pertanyaan terakhir. Siapa menurut kalian yang pacaran terus? 1, 2, 3. Oke. Oke. Tapi iya, aku salut banget nih. Tapi kalau dipikir-pikir, aku salut banget sama budayanya. Soalnya relate banget sama kehidupan yang sekarang. Kayak balance antara cewek sama cowok. Nah itu dia, itu balance, bukan siapa lebih tinggi, tapi bagi-bagi peran kan? Dan yang lebih penting, kita bisa jadi ngerti, dan yang paling penting kita bisa belajar kalau budaya itu bisa bikin kita tahu tentang cara hidup orang lain. Jadi jangan langsung ngejudge ya. Betul, budaya itu identitas. Dan jangan lupa, meski kita beda budaya, tetap bisa nongkrong bareng, satu circle. Mantap. Oke, sebelum makin panjang nih, kita wrap up aja ya. Thank you banget nih buat Luisa, Akmal, Patricia, dan kalian yang udah dengerin kami sampai akhir. Oke, kita cabut dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Peace out.